Oke, mungkin kita langsung aja nih ya teman-teman semuanya untuk mulai supaya tidak kemalaman juga dan teman-teman juga bisa langsung mempraktekkan nih karena kan kalau misalnya habis mendengarkan materi terus habis belajar pengennya pasti langsung praktek aja supaya nggak banyak kehilangan momen-momen yang memang teman-teman langsung langsung nih pengen gerak ini pengen aktifin ini pengen setting ini dan lain sebagainya karena kalau misalnya udah uh, lewat nih dari misalnya 2 hari ataupun malah 1 hari ataupun besoknya itu biasanya teman-teman udah rasa malasnya tuh uh, udah muncul kalau teman-teman nggak langsung banget buat mempraktekkan. Jadi uh, mungkin lebih cepatnya kita langsung mulai aja nih sambil nunggu teman-teman yang lain kayak gitu. Jangan lupa teman-teman, aku ingatkan ya, ini itu belajar di TikTok. Penjualan ataupun berjualan itu di mana aja, gak harus di marketplace, gak harus di Shopee marketplace-nya, gak harus di offline. Kalau teman-teman emang jago di offline, semuanya dicobain karena semakin berkembangnya zaman, apalagi generasinya udah beda lagi, sekarang nanti kita masuk ke 5.0 ya kan teman-teman, titik zero dan lain sebagainya, ter 6, ke 7 dan lain sebagainya, pasti banyak banget perkembangan makin keren lagi ya kan, makin dahsyat kayak gitu. Jadi teman-teman juga harus ngikutin perkembangan ini. Jangan tentang teman-teman nih udah ketinggalan terus gak mau nih mempraktekkan lagi. Jangan. Kalau bisa ikutin terus menerus kayak gitu. Mungkin langsung aja nih ya, udah ada pemateri kita yang kemarin kita sudah mempelajari dari gimana cara sama Kak Aziz ya kan, gimana cara buat konten di TikTok, terus biar FYP, terus gimana cara menghasilkan followers yang banyak. Karena kan kalau followers banyak, pasti banyak banget yang ngeliat toko kita ataupun TikTok kita kayak gitu. Nah, sekarang gimana caranya menghasilkan omset puluhan juta dalam sebulan, teman-teman? Kayak gitu. Pasti makin penasaran yang namanya uang, pasti pengen banget kan teman-teman mempunyai penghasilan yang cukup baik dan amat mungkin sangat amat baik kalau teman-teman ini perhatikan isi materi ini kayak gitu. Mungkin langsung aja aku panggil ini ya. Halo Kak Kevi, selamat malam. Halo, malam Kak. Suaranya aman ya? Aman, aman, aman. Makin aman kayak gitu. Gimana kabarnya Kak Kevin? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kayaknya nih Kak Kevin, kita harus ngasih tips dan trik nih buat teman-teman supaya makin semangat lagi jualannya. Apalagi dengan judulnya aja, gimana caranya mendapatkan omset puluhan juta, apalagi dalam sebulan. Kayak gitu. TikTok yang bener-bener platform yang baru itu bener-bener bisa menghasilkan cuan yang banyak. Kayak gitu. Mungkin langsung aja nih Kak Kevin. Sepakat sih teman-teman sama Kak Dia ya. Memang misalnya kita udah punya omset yang besar gitu, seratusan juta atau bahkan di atas puluhan juta lah gitu di platform lain. Saya juga sebelumnya pernah seakan-akan mengabaikan gitu. Kan banyak teman-teman yang rekomendasiin juga nih di TikTok aja jualannya. Tapi saya pikir udahlah ngapain di sini juga aman-aman aja. Ternyata pada saat mungkin Juli kemarin tuh ada masa-masa sulit juga ya. Makanya saya pikir-pikir untuk join Colorismen. Tapi untuk karena kita bisa ikut pelatihan atau bisa belajar dari teman-teman yang lain yang masih baru gitu. Makanya saya putusin buat buka TikTok, ternyata hasilnya alhamdulillah bagus. Yang bakal aku sharing hari ini sebenarnya trik lama sih, cuman karena TikTok ini lagi bagus banget, jadi optimal ya dipakai di sini. Langsung aja ya teman-teman. Kalau misalkan aku sendiri bahasnya kurang paham, nanti uh, aku kirim juga PDF-nya kayak kemarin.
Oh, maaf Kak, tadi share screen malah nggak tampil ya ternyata ininya. Tampil kok, Kak. Tadi, Maksudnya suaranya malah jadi nggak ini ya. iya nggak kedengeran suaranya. Nggak ada suara. Coba. Coba sekali lagi. Di mute, Kak Kevin. Coba. Itu ke mute. Keluar ya. Nah, aman ya? Dah, sudah. Aman. Mantap. Sorry nih, sorry. Oke, sebenarnya ini lama banget sih ya. Cuman karena di TikTok ini lagi benar-benar hype banget, jadi sebenarnya cara sederhana aja bisa kok menghasilkan omset yang bagus. Buat saya bagus ini ya, karena akunnya aja baru kurang dari 2 bulan lah gitu. Yang paling penting sih, meskipun ini umum, tapi kadang-kadang memang kita udah paham, hanya aja kita nggak pernah praktek. Salahnya pasti di situ. Yang mana puluhan juta sendiri, kalau di marketplace itu dulu saya bisa dapat omset segini tuh mungkin bisa setahunan kali ya, dengan trial error, tentunya pakai iklan. Nah, di TikTok ini kita bisa dapat secara organik. Yang penting kita paham dulu nih kategori market kita. Karena kita berjualan di sosial media ya, itu ada yang namanya cold market, di mana ada orang-orang yang memang belum kenal kita, belum mengenal produk kita. Ada juga yang namanya warm market, orang-orang yang pernah berinteraksi, pernah mengenal kita. Ada juga yang namanya hot market. Ini yang udah pernah beli atau pelanggan ya. Jadi pendekatannya sendiri, kalau cold market itu jangan beri penawaran secara brutal. Jadi kita harus di awal tuh PDKT dulu, atau membangun kesadaran seputar masalah-masalah yang bisa diatasin sama produk kita. Jadi kadang-kadang kalau misalkan kita baru mulai jualan, tapi akun kita full semuanya jualan, meskipun produk kita bermanfaat, eh, sebenarnya manfaat itu nggak berarti kalau eh, yang lihat tuh nggak ada hubungannya dengan manfaat produk yang kita tawarkan. Jadi lebih untuk tahap awal, lebih baik kita lebih seringnya menjangkau orang-orang supaya bisa berinteraksi aja sama kita gitu, bisa ngobrol, meskipun eh, obrolannya bukan seputar produk, tapi masih terkait lah. Yang penting misalnya kita jualan skincare cowok ya, obrolan cowok tuh seperti apa sih yang asik gitu. Yang kedua, selingi post dengan trik algoritma. Trik algoritma ini yang udah saya bahas di Zoom sebelumnya ya. Jadi seandainya kita mau langsung jualan, atau nama akun kita ada Klorismennya, misalkan Klorismen Bogor atau Klorismen mana gitu ya. Itu kan sudah jelas-jelas orang juga tahu bahwa oh, Klorismen ini sebuah produk dan memang mau jualan gitu. Tetap harus diselingi sama post yang eh, tricky lah gitu, tricky terkait algoritma. Jadi kita bisa menjangkau lebih banyak orang di post yang itu aja gitu, nggak usah ditaruh keranjang, nggak apa-apa. Jadi di
di post yang tips and trick yang durasinya pendek ini, kita bisa dapat jangkauan orang yang lebih banyak, orang yang tertarget. Nah, video lainnya sendiri, itu kemungkinan orang yang tertarik sama produk kita tuh scroll atau nggak tertarik sama produk kita pun, maksudnya dia nggak tahu kita jualan pun scroll ya, karena pengen lihat postingan kita yang asik tuh, selain yang saat ini dia like atau dia komen tuh yang mana lagi gitu. Nah itu berpotensi nambah view ke yang viewersnya sedikit sih. Biasanya kalau langsung jualan kan beda sama kayak kita iklan berbayar itu. Biasanya kalau langsung jualan tuh interaksinya pasti dikit. Jarang, kurang lah responnya dari orang-orang yang cold market ini. Lanjut ke warm market. Warm market ini orang-orang yang pernah berinteraksi. Kayak kita kan bikin post yang tricky soal algoritma tadi nih, post yang durasinya pendek, ya tips and trick atau quotes, bisa apa aja yang jelas yang bisa ngebos penonton kita deh. Nanti setelah dia ada interaksi tuh, orang tuh kadang mulai percaya tuh sama kita, mulai asik ngobrol sama kita gitu. Kadang-kadang ada yang mencoba mendebat juga. Nah itu juga nantinya masuk ke dalam warm market ini. Nanti bisa kita mulai kasih bukti sosial, atau pendekatannya bisa kita coba kasih testimoni, kayak misalnya Serum itu kan BA-nya Onat, bisa kita mulai misalkan Onat juga pakai ini loh gitu, atau gimana. Intinya orang yang di warm market ini orang yang pernah berinteraksi sama kita. Kita bisa menekankan solusi atas permasalahan mereka, bisa juga menggunakan soft selling. Soft selling ini ya tentu berupa video tadi, video tips and trick tadi juga bisa aja sih sebenarnya. Saya juga udah siapin contohnya di bawah, di akhir nanti. Yang ketiga ada hot market. Orang yang pernah beli, ini di TikTok uniknya kalau misalkan dulunya kita sering jualan di Instagram, di Facebook, atau di mana aja yang kita bisa dapat database-nya lah, biasanya masuk lewat link ini ya, link website yang dibuatkan Colorisman, itu masuknya ke WhatsApp. Nah itu di TikTok itu tampil ya, seandainya kita scroll pasti keluar postingan dari kontak Anda gitu. Nah itu sebaiknya kita komen atau kita like, kita komen atau kita follow juga sekalian, nggak apa-apa ya, buat kasih awareness ke dia gitu, supaya dia tahu kalau kita juga buka TikTok loh gitu. Mungkin dia juga bisa dapat edukasi lebih atau berinteraksi di akun kita gitu. Kasih awareness intinya ke pelanggan yang udah pernah transaksi sama kita. Sebenarnya enak banget sih, karena biasanya di WA dia harus transaksi bayar ongkir atau yang lain. Nantinya setelah dia tahu kita jualan di TikTok juga, mungkin bisa mempertimbangkan promo yang diadakan sama TikTok ya, gratis ongkir, juga suka ada potongan-potongan untuk pembeli baru. Nah kita bisa coba arahin ke situ biar rating penjualan di TikTok itu bagus dari pelanggan-pelanggan yang ada gitu. Pelanggan yang ada tuh kalau kita rawat gitu, jadi nggak ngandelin oh ya udah dia order tetap manual aja gitu. Jelaskan aja betapa asiknya kalau pelanggan kita tuh belanjanya di TikTok gitu, sambil kita edukasi, sambil dia bisa belanja. Tanya kesan positif tentang produk kita. Nah, nanti juga ini untuk yang ini sih, yang udah pernah kemana-mana lah gitu. Kalau untuk yang
pernah beli tadi, kita bisa tawarin produk pelengkapnya, misalnya dia udah pernah beli yang serumnya, oh iya Kak, gelnya nih belum, gitu. Mau sekalian sama gelnya nggak? Atau mungkin sabun yang kemarin juga saya kira-kira sih harusnya bulan ini udah habis Kak. Barangkali mau order lagi, ada produk yang baru atau ukurannya lebih besar, atau yang kalau mau coba yang foam atau gimana. Intinya tawarkan produk pelengkap atau produk dengan harga yang lebih mahal. Enaknya sih diarahkan ke TikTok biar nanti minimal ada reputasi lah, toko kita ada penjualan. Karena kalau misalkan penjualannya banyak, menarik orang-orang buat ngeafiliasiin produk kita juga nanti. Nah, untuk mengubah dari yang cold market tadi ke warm market lah, misalnya edukasi produk gitu. Dari yang orangnya yang nggak pernah tahu produk kita gitu, gimana supaya caranya dia mau minimal berinteraksi deh, like, komen, atau bahkan menghujat gitu ya. Mendebat lah gitu ya. Yang penting ada interaksi, nanti dampaknya positif, karena ada juga beberapa orang yang ngedukung kita nantinya. Jangan cuma bungkus dengan sebuah cerita. Nggak berarti kalau nggak berhubungan dengan kehidupan calon pembeli. Ini makanya kita nggak asal FYP gitu. Maksudnya FYP FLKS lah gitu, atau banyak juga memang yang berhasil dari FLKS, cuman nantinya ujung-ujungnya followersnya random, ada yang followersnya cewek, ada yang followersnya ya cewek sih yang paling jangan lah gitu. Lebih baik sebaiknya cowok semua gitu yang masuk target market, meskipun dia masih pada SMA atau SMP gitu. Selain ngeramein konten kita nantinya, mereka juga kalau misalkan udah mulai terbentuk kesadarannya mungkin bakal mulai coba produk kita. Jangkau orang tertarget ya, seperti itu kira-kira kasusnya. Memang sebagai seller seharusnya kita menawarkan manfaat, tapi dalam beberapa kasus menjelaskan manfaat juga memancing keberatan dari konsumen. Mereka udah menyiapkan pemikiran skeptis mengenai manfaat. Nah ini kalau kita menjelaskan manfaatnya aja ya, misalnya Agno Gel itu ampuh banget loh buat ngilangin jerawat gitu. Nah orang-orang ini kebanyakan ya kalau yang dari cold market tuh punya aja gitu alasan-alasan kenapa produk kita itu nggak berhasil, penawaran kita tuh nggak bagus gitu. Udah mereka siapkan, dan ada contoh kasusnya juga sih di akun saya. Konsumen lebih banyak membeli berdasarkan emosi bukan logika. Ini kenapa alasannya kita seharusnya membungkus sebuah informasi itu dengan cerita ya biar terlihat relate sama kehidupan dia gitu. Ngerasa kalau nonton video ini tuh kok gue banget sih. Pada akhirnya mereka juga ngerasa butuh sama produknya. Istilahnya gimana ya? Otaknya sudah kecuci lah gitu. Contohnya misalnya kita mau menawarkan gel Acno yang jerawat itu ya. Colossmin Acno Gel mengandung zat yang 2 kali lebih ampuh menghilangkan jerawat. Ternyata selain bikin gak pede pas lagi kerja atau kuliah, jerawat juga mengakibatkan stres. Sekarang nggak lagi sih semenjak gue pakai produk ini. Bayangkan, lo lebih bisa fokus mikirin hal yang menyenangkan, tugas penting lain dibandingkan stres cuma mikirin jerawat. Nah kalau misalkan beneran si konsumennya itu membayangkan betapa enaknya dia nggak mikirin jerawat, itu kemungkinan belinya besar teman-teman. Jadi kita nggak perlu susah-susah lagi kalau misalkan produk itu udah ada di otaknya. Tinggal keputusan belinya tuh tergantung dia lagi pegang duit atau enggak. Itu aja sih kalau di hari-hari gajian ini.
misalnya kita memang bisa kasih penawaran yang efektif, saya yakin pasti mantul sih dibanding kita hanya sekedar sharing manfaatnya aja, dan itu pun konsumennya meskipun sudah diedukasi belum tentu paham gitu. Kadang ada paham udah memikirkan alasan kenapa si produk ini nggak berhasil buat dia gitu. Takut bahan kimia lah, atau pernah coba produk ini sebelumnya tapi memang dia nggak pakainya konsisten, atau pernah ada pengalaman buruk sama skincare. Banyak teman-teman yang kayak gitu. Tapi kalau misalkan orang ini ngerasa cerita ini relate, oh iya dia sekolah dan sering ngerasa nggak pede gitu karena ada jerawat, belum lagi dia sering stres juga gitu. Setelah dia membayangkan permasalahan dia selesai setelah pakai produk yang kita jual, itu kemungkinannya dia minimal klik keranjang kuning ya, keputusan beli atau enggaknya itu tergantung kondisi dia pegang duit atau enggak gitu. Karena orang yang udah membayangkan ini, meskipun dia chat, itu kita nggak usah susah-susah lagi ya, tinggal tembak aja, langsung aja kan di check out, itu udah pasti di check out. Jangan jualan sendirian. Nah ya, karena di TikTok ini enaknya ya beda kalau sama kita jualan di IG atau di platform lain. Misalnya kita harus bayar influencer gitu, paid promote story biasanya yang harganya ratusan ribu atau bahkan ada yang jutaan ya, tergantung followersnya sama engagement rate-nya gitu. Kalau kita endorse belum lagi kita juga harus kirim produknya. Nah kalau di TikTok ini ada fitur afiliasi yang mana kita juga bisa ngundang kreator-kreator yang dia juga sering ngebahas skincare. Terbukti kemarin kreator dari omset pengalaman saya yang kemarin, omset saya yang kemarin tuh 25% omsetnya itu dari afiliator-afiliator ini teman-teman. Jadi lumayan ngaruh juga ya keunggulannya produk kita bisa dijual sama afiliator ini. Jadi setelah konsumennya beli, itu kalau kita rawat, dia bisa jadi langganan. Sementara si influencernya sendiri paling cuma kita bayar satu kali aja transaksi yang melalui afiliasi dia aja. Bisa jadi setelah cocok dengan produknya, dia mau coba produk-produk lain yang nggak mungkin kemana-mana gitu. Saya udah pernah beli di sini, percaya kemarin dapat pelayanan yang bagus, dan akhirnya beli lagi produk-produk lainnya. Meskipun terasanya bukan langsung ya, tapi sempat ada kasusnya saya jual satu produk, hari ini harganya yang biasa-biasa lah gitu ya, maksudnya harga standar lah gitu. Keesokan harinya muncul komen tuh, setelah beli produk ini jadi ketagihan beli produk-produk lainnya gitu. Nah dia malah pada akhirnya sekali beli ke toko saya malah sampai beberapa produk gitu. Jadinya kan keuntungan di share sama kreator-kreator tuh gitu, meskipun kita bayarnya sekali, tapi kalau bisa kita merawat si konsumennya ini berpotensi jadi langganan. Ya enaknya seperti itu sih terkait afiliator ini. Kalau misalkan kita nggak ada modal untuk ngasih, kan kalau kita undang tuh biasanya influencer tuh minta ini ya, minta sampel atau minta sampel sih, kebanyakan minta sampel. Meskipun ongkirnya ditanggung TikTok tuh, bisa tuh ongkirnya ditanggung TikTok. Cuman karena stok produk kita misalnya kayak saya nih Junior Prince atau yang di bawahnya Fighter gitu, stoknya juga belum banyak. Udah mau dikasih lagi ke influencer. Kalau misalkan ada yang nggak apa-apa gitu kasih, tapi kalau nggak ada pun fokus penjualannya dibanyakin, lalu sering tampil di komen di akun influencer-influencer yang
yang sejenis dengan kita yang barang yang kita jual gitu. Kan yang sering-sering ngebahas skincare, kita bisa komen bukan komen dari postingan si kreatornya aja, tapi orang-orang yang komen di sana pun kalau misalkan si kreatornya sendiri belum sempat balas itu bisa kita balas ya, bisa kita kasih edukasi lah, misalkan kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya kita bisa jawab gitu, karena kita juga menjual solusi buat permasalahan mereka gitu. Ya kita bantu jawab aja, tapi nggak usah langsung ditembak kayak komen di akun influencer, woi sini yang cari skincare pria atau gel anti jerawat langsung kepoin toko gue aja. Biasanya sih komen-komen kayak gitu nggak menambah kepercayaan dari si orangnya sih, meskipun ya namanya usaha pasti ada kemungkinan ada hasilnya gitu, maksudnya si orang tersebut mengunjungi akun kita lah ya, tapi lebih baiknya komennya agak elegan lah gitu, memecahkan masalah si konsumen tersebut yang pada akhirnya dia juga mulai chat gitu, karena di TikTok sendiri nggak bisa kita langsung chat, nggak seperti di IG ya kita bisa langsung DM, meskipun nantinya masuk ke kolom permintaan. Di TikTok sendiri kan nggak bisa, chat kita malah nggak nyampe kalau dia nggak follow kita gitu, atau kalau kita nggak follow dia ya dimanfaatkan komentar di akun influencer ini. Nanti mungkin juga kemungkinan besarnya si influencer juga kalau memang produk kitanya laris, dia juga tertarik buat bantu jualin produk kita. Karena jadi afiliator ini enak loh, dia cuman mempromosikan produk, nah akhirnya dapat pendapatan pasif dari setiap orang-orang yang check out barang kita lewat keranjang dia. Makanya memang harusnya dimanfaatin. Sepinter-pinternya kita jualan, pasti lebih efektif kalau orang pinternya jualannya banyak kan gitu. Intinya jangan jualan sendirian. Ini sebenarnya yang terakhir sebelum contoh kasusnya sih, jangan ragu, langsung mulai. Saya percaya beberapa seller clothing punya omset yang jauh lebih besar, bahkan ratusan juta di luar TikTok. Kita bayangkan aja platform ini jadi tambahan pemasukan buat kita, karena di TikTok ini nggak ada yang namanya persaingan harga ya. Setiap orang yang nonton video kita rata-rata kalau memang tertarik produknya langsung check out di situ. Nggak ada tuh yang namanya kita tertarik produk ini lalu cari di Explore Shop, kan sekarang udah ada produk Florisman misalnya yang harganya lebih murah atau promo dari TikToknya lebih besar, itu jarang ya. Orang yang tertarik sama produk kita, yang melihat video kita pada saat itu juga biasanya langsung check out atau minimal save dulu. Kita memang harus open mind untuk belajar meski dari orang yang omsetnya di bawah kita gitu. Saya juga sadar sebenarnya puluhan juta ini kecil, belum apa-apa, karena saya juga tahu sendiri di Florisman sendiri bahkan banyak orang yang udah menghasilkannya lebih lah gitu. Saya di sini sharing itu sebenarnya pada awalnya gini, saya juga orang yang istilahnya menyepelekan TikTok lah, atau juga orang yang ngerasa udah ketinggalan, jualan di TikTok tuh udah banyak gitu, udah terlalu banyak yang jualan Florisman di TikTok tuh. Jadi saya tuh ngerasa kalau saya posting pun belum tentu ada yang beli. Tapi setelah saya coba sendiri, setelah saya mulai konsisten posting, mulai bikin akun tes, beberapa akun tes, ternyata TikTok ini asik loh. Dan dengan kita action di TikTok tuh ternyata malah ngasih benefit yang lebih gitu. Seru juga berinteraksi sama audiensnya dan langsung bisa dapat duit dari jualan di situ juga. Teman-teman juga bisa maksimalin live. Saya pernah coba live, meskipun live saya pada saat itu hampir tanpa persiapan ya, jadi saya cuma masukin produknya aja.
Habis gitu saya coba langsung live gitu. Ternyata penontonnya ada loh gitu, bahkan ada beberapa yang dukung juga gitu. Meskipun yang pertanyaan-pertanyaan yang gak nyambung, pada akhirnya orang yang tertarik tuh ada gitu yang dukung kita. Kalau nggak salah dapat 11 orderan dari live yang nggak disengaja tadi gitu, yang sampai live-nya mau udahan karena penontonnya udah nol kan ya, datang lagi penonton baru, sampai akhirnya semangat dong live-nya, lanjutin bang. Pada akhirnya orderannya tuh makin banyak dari live itu doang, belum lagi kita nambah followers yang baru gitu. Jadi kalau menurut saya sih jangan mengandalkan satu platform aja yang memang kita winning di sana gitu. Itu yang Pak Andika atau Kak Dia omongin tadi tuh saya sepakat banget, karena saya juga istilahnya lama lah jualan di luar. Juga saya juga pada awalnya ngerasa, oh ngapain sih buka-buka TikTok ya, jualan di sini juga udah enak gitu. Kita juga nggak pernah kekurangan gitu. Dan, cuman pada akhirnya saya malah berpikir sebaliknya tuh semenjak buka TikTok. Oh iya ya, kenapa ada hal yang potensial kayak gini nggak kita coba gitu? Karena kalau misalkan alasan nggak bisa doang mah, segala yang saya percaya kalau segala yang bersifat teknis tuh bisa dipelajari. Apalagi saya sendiri memang dari dulu jualannya di sosmed kan, kenapa TikTok yang orang-orang berbondong-bondong jualan di sana, kenapa kita nggak jual? Istilahnya ada orang yang rela sampai mandi lumpur, dan itu juga berhasil dapat duit dari TikTok. Masa kita yang jual produk bermanfaat aja nggak pede gitu nawarin jualan kita? Pada akhirnya saya coba dan nggak mengurangi omset kita yang di marketplace ya teman-teman. Kalau misalnya kita buka di TikTok, itu bukan berarti kita harus berhenti di yang lain juga. Malah sepengalaman saya, beberapa orang beli langsung di keranjang, beberapa orang nggak percaya sama TikTok, akhirnya klik link yang ada di bio kita. Klik link yang ada di bio kita yang mana udah kita arahin ke toko-toko di marketplace kita. Contohnya saya juga buat Shopee untuk jualan Clorisman, buat juga Tokopedia. Beberapa hari ini saya nggak pakai iklan lagi, saya coba buat, karena iklannya juga nggak maksimal kan ya, bikin kita boncos doang gitu kalau misalkan reputasinya masih sedikit. Makanya saya coba cari traffic organik yang saya limpahin dari TikTok gitu. Dan ternyata hasilnya meskipun yang cuma sabun-sabun doang atau yang harganya murah-murah lah gitu ya, alhamdulillah saya juga bisa dapat transaksi. Jadi bukan cuma bikin rame TikTok Shop kita, cuman ada dampaknya juga ke marketplace. Mana marketplace kita sendiri bisa keangkat lewat TikTok, karena nggak semua orang percaya kalau belanja di TikTok gitu. Kalau pengirimannya gagal, duit gue baliknya gimana? Kadang-kadang kan orang berpikir kayak gitu. Macam-macam lah pokoknya, berbagai macam alasan orang untuk nggak belanja di TikTok. Saya sendiri juga sampai saat ini belum pernah belanja di TikTok karena lebih suka di yang sebelah-sebelah. Tapi kalau saya ngelihat produk yang bagus di TikTok, kalau kebetulan orang itu jual di marketplace dan saya mau beli, saya klik linknya kok. Jadi TikTok ini bukan nggak ada salahnya kita coba, dan hasilnya sebenarnya memang bagus banget sih buat naikin penjualan kita yang tadinya saya join Clorisman untuk belajar tuh, ternyata benar kayak saya sempat lihat Zoom-nya Kak Ajis atau Zoom-nya Pak Andika yang sebelumnya ini karena memang baru selain saya ngelihatnya Kak Ajis sama Pak Andika doang, kok iya ya ternyata dengan kita belajar dari siapa aja gitu, dari mau dari siapapun, meskipun materinya yang sebenarnya kita tahu ya gitu, kita malah jadi sadar kita tuh tahu tapi nggak pernah praktek, yang hasilnya
saya sendiri sebagai pelaku jualan online nggak bisa gitu nyalahin terus-terusan kondisi ekonomi kayak Juli kemarin. Terus terang berat buat saya, yang mana waktunya saya manfaatin untuk belajar. Dan saat ini ternyata setelah digali nggak susah-susah amat ya untuk dapat segini meskipun akunnya baru. Jadi teman-teman kalau memang lihat video ini sekarang, sebaiknya trik untuk naikin viewersnya atau naikin followersnya pakai trik yang di Zoom yang saya pernah ini sebelumnya ya, Zoom saya sebelumnya ya. Meskipun satu konten jualan, satu konten trik, atau dari 5 postingan ada satu tips and trik yang hit algoritmanya, yang ngehack algoritmanya biar viewers kita banyak. Nah, karena satu aja video kita yang viral, produk-produk kita yang lain itu otomatis bakal terangkat. Juga buang pemikiran kita nggak bisa buat video, kita nggak sempat. Saya yakin kalau yang omsetnya udah ratusan itu harusnya sempat ya, karena ada tim yang hal-hal yang istilahnya yang kasarnya ya, kayak misalkan packing atau yang lain-lainnya pasti udah kita delegasiin ke orang. Nah ini alasan nggak sempat ini kayaknya udah nggak masuk ya. Untuk yang penjualannya masih sedikit juga nggak masuk, karena kita maunya penjualannya banyak, yang pasti usahanya juga harus banyak ya. Oke, paling itu aja. Ini ada contoh beberapa kasus. Mungkin juga saya nggak bisa jelasin panjang di sini, tapi saya coba jelasin ya. Dari video pendek ini, kira-kira saya dapat sekitar 15 sales. Meskipun isinya ada yang mendebat, ada yang nanti boleh dicek sendiri postingannya yang kayak gini dari akun ini gitu. Ada yang mendebat, ada yang bilang ini kira-kira kayak gini sih. Yang saya share tuh penyebab jerawat yang jarang orang ketahui gitu. Intinya nanti boleh dicek sendiri. Yang dimana poin nomor 2 nih, sikat gigi setelah cuci muka, ternyata banyak yang nggak tahu, akhirnya memperdebatkan sama promo pakai tampul lawan jerawat, cek keranjang kuning bro. Nah ini pada akhirnya banyak yang komen, ujung-ujungnya jualan, teknik marketingnya bagus, atau sales. Ada yang bilang banyak lah yang mendebat tuh, banyak ya, tapi kita juga harus bersyukur karena orang-orang yang berdebat itu membantu kita ngebagusin performa postingan kita juga gitu. Nah, jadi buat konten, saya sarankan sih ya, meskipun konten kita jualan, terutama kita yang pakai iklan ya, ini untuk yang organik, khusus yang mengandalkan organik, yang belum ada budget untuk iklan atau ada budget pun pengen yang organik ya kayak saya sarankan bikin postingan yang kayak gini, kayak yang seperti kayak gini, karena ini ngebos. Meskipun saya nggak kasih keranjang di sini, postingan-postingan lain yang ada keranjang ya, yang tadinya viewsnya sedikit pun keangkat karena ini postingan ini, orang lain jadi scroll. Akhirnya kalau memang tertarik, kemungkinan besarnya bisa check out ya. Ini juga bisa dilihat teman-teman, 15 hari pertama ini saya nggak jualan sama sekali, atau keranjang kuningnya nggak pernah saya taruh di toko saya ya gitu. Ini sebenarnya 2 toko sih, bukan hanya Klorismen ya, Klorismennya saya sendiri. Bahkan saya belum berpikir untuk mulai jualan, hanya tiba-tiba karena kebetulan saya taruh di sini, ada yang beli aja, belum saya fokuskan untuk jualan, tapi transaksinya udah masuk. Mungkin ada juga beberapa influencer yang nyoba nawarin juga. Saya jualan di hari ini saya bikin akun beberapa hari, intinya saya nggak langsung jualan. Nah, begitu saya mulai ada penawaran gitu, responnya bagus, atau FYP,
pada akhirnya langsung meledak gitu ya penjualannya, kayak nggak disangka-sangka gitu. Beberapa hari setelahnya juga langsung meledak. Nah ini berpotensi mengundang influencer-influencer yang mau ikut jualin produk kita gitu. Sebelum kita pengen ditolong orang atau sebelum kita pengen dibantu influencer, kita juga harus membantu diri kita sendiri dulu gitu. Pakai trik-trik yang kita tahu, trik-trik yang kita rasa bekerja gitu, bagus lah buat ningkatin penjualan kita sendiri dulu. Kalau penjualan kita banyak, influencer juga pasti bakal tertarik, karena siapa yang nggak mau istilahnya dia cuma posting video yang berhubungan sama produk kita, dia dapat duit, berpotensi dapat duit selama beberapa hari gitu, karena video biasanya nggak bertahan lama-lama banget gitu ya. Jadi influencer juga dengan sendirinya berbondong-bondong buat promosiin produk kita. Nah ini sampai 25% dari si omset saya dalam 28 hari terakhir ini sih, ini kan kalau kita lihat lumayan gitu ya, komisinya aja sampai segini gitu. Saya kalau nggak salah kasih taruh komisi itu 8%-an. Influencer ini mau ya, kebanyakan mau. Terutama yang udah kita kasih sampel itu saat dia live, kadang-kadang produk kita itu dipajang juga gitu. Itu salah satu keuntungan lebih juga buat kita kalau kita pernah kasih produk ke influencer. Yang penting influencernya tuh banyak orang yang benar-benar tertarik sama dia, bukan influencer komedi lah istilahnya. Kalau influencer komedi tuh jualan produk saya rasa nggak, kurang efektif ya. Kalau misalkan influencer yang tepat itu dia bawa produk kita terus di live-nya dia, meskipun dia ngobrolnya nggak sesuai sama produk kita gitu, nanti ada aja orang yang kepo ngeliat-liat keranjang, terus akhirnya dia ketemu produk kita, check out, atau mungkin mulai tanya-tanya gitu. Udah bagus ya, itu keuntungan lebihnya kalau kita nggak jualan sendirian. Pintar apapun kita, kan lebih baiknya kalau kita jualannya dengan orang-orang yang jago lainnya gitu, apalagi orang yang terkenal, dipercayai oleh audiens-audiensnya gitu. Orang membeli kan karena emosi ya, kepercayaan juga salah satu bentuk emosi gitu. Jadi influencer ini, kalau kita tahu influencer ini pakai produk tertentu, ya kemungkinan audiensnya juga pengen coba-coba pakai. Saya rasa untuk kali ini itu aja sih teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat, meningkatkan omset teman-teman. Juga trik-trik yang kemarin, meskipun saya menjelaskannya agak kurang jelas, saya juga udah kirim PDF-nya. Mudah-mudahan membantu. Makasih Kak Dia, makasih. Oke, sama-sama Kak Kevin. Makasih juga, materinya sangat daging banget, full daging nih teman-teman semuanya. Ya kan, dari penjelasan gimana caranya, ya kan, tadi ada macam-macam, ada tiga tahapan ataupun tiga eh, perbedaan, ya kan, dari masing-masing kayak gitu. Terus juga dikasih tahu contohnya gimana, cara ningkatin konversinya gimana, ya kan. Jadi kalau teman-teman cuman dengerin doang dan tidak langsung mempraktekkan, sayang banget teman-teman, karena yang aku tahu nih, kan aku juga pernah yang ngalamin belajar kayak gini. Kalau misalnya emang ketika ngeliat kita ngeliat materi, pasti pengen bawaannya pengen banget langsung belajar. Tapi dalam hati kita tuh susah buat ngegerakin, buat ngilangin rasa malesnya. Jadi satu hal yang buat teman-teman ubah, hilangkan rasa malasnya, langsung praktekkan. Kayak gitu. Karena sayang banget kalau teman-teman tadi udah ngikutin dari awal sampai akhir, ataupun dari pertama kali kita masuk ke materi TikTok dari awal bulan sampai dengan mau akhir bulan ini, teman-teman yang setiap minggunya itu mengikuti training eksklusif ini, kalau teman-teman tidak menjalankan ataupun tidak mempraktikkan, sayang banget ilmunya. Kayak gitu. Karena aku tahu, karena kan aku juga pengalaman ya,
pastinya nantinya kita lupa dan nggak tahu gimana caranya buat misalnya buat toko ataupun buat berjualan di TikTok kalau teman-teman dari dirinya sendiri aja tidak dihilangkan rasa malasnya. Kayak gitu. Tadi aku sempat ngikutin ya dari Kak Kevin ya kan, jangan ragu langsung aja dimulai kayak gitu. Betul banget tuh dari Kak Kevin ya kan. Karena kalau teman-teman udah ragu ataupun sungkan istilahnya nggak mau mulai, gimana caranya buat teman-teman berkembang kayak gitu. Sukses itu perlu proses teman-teman. Tidak ada yang ujuk-ujuk ataupun langsung nih jadi menteri, jadi pejabat, itu nggak ada teman-teman. Semuanya butuh proses. Ada ngalamin pahit, susah dan lain sebagainya. Kalau teman-teman di sini mungkin baru ada yang udah sebulan, ada yang baru 2 bulan atau 3 bulan buat jualan florismen, terus teman-teman mikir, ya kok 2 bulan 3 bulan ini kok nggak langsung bisa jadi pengusaha atau menjadi sukses, kok nggak bisa ya langsung produknya tuh 50 piece tuh laku, nggak bisa teman-teman semuanya, semua itu langsung harus ada prosesnya. Kalau teman-teman sendiri tidak ada giat buat melakukan semangat berjualan, gimana cara teman-teman untuk sukses dalam berjualan kayak gitu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan nih sama Kak Kevin materinya tentang TikTok, gimana cara mendapatkan yang Kak Kevin bilang puluhan juta ya, walaupun teman-teman semuanya tidak dipungkiri kita jualan, semuanya kita jualan kayak gitu. Tapi kalau teman-teman orang lain aja bisa kayak gitu untuk jualan di TikTok, bukan produk florismen, gimana kita yang sudah produknya itu sudah masuk nomor 1 skincare pria terlaris versi Shopee kayak gitu kan. Nah pastinya kan bakalan terus berkembang, apalagi florismen selalu nih munculin produk yang memang best unggulan, terus kolaborasinya dengan brand ambassador itu yang terkenal. Jadi kalau teman-teman dari dirinya sendiri itu pengen sukses, insya Allah pasti kita bisa sukses bareng-bareng kayak gitu. Mungkin itu aja, mungkin teman-teman dari teman-teman di sini ada yang ingin bertanya seputar tadi pembahasan ataupun materi dari Kak Kevin, bisa langsung aja tulis ke kolom chat, ataupun teman-teman bisa langsung sharing-sharing bareng melalui speakernya ataupun mic-nya bisa dibuka dulu biar teman-teman langsung sharing-sharing langsung sama Kak Kevin ataupun sama akunya kayak gitu. Kita di sini berjalan bareng-bareng, tidak ada rasa jangan malu kayak gitu. Yuk langsung aja ditanya di kolom chat ataupun open mic-nya. Apalagi nih ya, tadi tuh Kak Kevin sudah ngebahas dari kategori per kategori teman-teman. Ada cold market, ada warm market, dan ada hot market. Jadi kalau teman-teman langsung praktekin nih, teman-teman harus tahu nih, apalagi produk kita sendiri itu sudah terkenal teman-teman, tidak perlu dipungkiri lagi ya kan. Brand ambasadornya aja Nadio, yang dulunya itu Chico Jericho. Terus mendapatkan penghargaan dari kompas.co.id, yaitu mendapatkan congratulations sebagai ucapan brand tourism terpilih sebagai brand skincare pria terlaris kayak gitu. Jadi kita sudah masuk hampir menyaingi brand-brand yang lainnya kayak gitu. Yang dulu ataupun yang sekarang memang sudah harusnya kita bisa harusnya kita yang di bawah mereka, tapi kita tetap mendapatkan pencapaian bisa melampaui mereka semuanya kayak gitu. Jadi teman-teman sebagai seller florismen tidak perlu malu untuk jualan produk florismen. Teman-teman ucapin aja terus-terusan tuh kalau produk florismen ini adalah produk terlaris
skincare pria terlaris kayak gitu. Oke, pertanyaan Kak Kevin main beberapa akun, spill dong akun-akunnya. Oh iya, saya sendiri bikin 3, tapi yang satu untuk khusus jualan saya Colorisman, namanya Gloss Out. Satu lagi akun yang benar-benar untuk tes doang. Satu lagi akun jualan, itu juga saya pakai buat tes doang. Jadi kita tes di akun-akun yang 2 ini, yang pertumbuhannya yang udah buka dari lama tapi pertumbuhannya kurang bagus gitu, buat dipakai di si akun Colorisman ini, karena Colorisman meskipun performanya bagus, saya belum mulai jualan kayak misalnya live streaming atau yang lain. Kalau di yang lain-lain udah saya coba semuanya live streaming. Jadi bikin akun tes, misalnya bagus nggak sih postingan kayak gini. Nah kalau kita ragu-ragu buat di akun utama gitu, kita tes aja postingan serupa di akun tes kita, atau mau bikin 3 akun, 4 akun yang diarahkan ke satu toko juga nggak masalah di TikTok. Nanti aku ketik di kolom komen nama 2 akunnya ya, akun yang untuk jualan Colorisman, juga akun pribadi yang untuk tes aja. Oke, nanti dari sini juga Kak Agus bisa banget nih sharing-sharing langsung sama Kak Kevinnya gimana cara biar dapet omset yang besar ataupun konten yang menarik, gimana biar FYP dan lain sebagainya. Karena kita di sini sangat open banget buat teman-teman untuk bertanya kayak gitu. Kita di sini belajar bareng-bareng. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung aja di kolom chat ataupun bisa langsung open mic-nya. Biar kita langsung sharing-sharing bareng. Tadi mungkin Kak Kevin sempat menginformasikan ya ada keranjang kuning, lalu ada live streaming, ya betul banget teman-teman. Keranjang kuning atau affiliate itu sangat berpengaruh banget buat teman-teman. Semakin banyak, nggak perlu kalau misalnya teman-teman nggak perlu ikutin tim pusat untuk jual, untuk membayar influencer gede, nggak perlu. Karena teman-teman, kalau teman-teman makin banyak mengendorse ataupun kalau kita namanya sebutnya KOL, kayak opinion leader ya kan. Jadi fokus di endorse ataupun dipromosikan yang memang dia fokus untuk brand skincare teman-teman. Itu namanya KOL, Key Opinion Leader. Karena kalau teman-teman influencernya itu tiba-tiba ntar dia promosikan makanan, tiba-tiba dia promosikan skincare, itu kurang. Tapi kalau teman-teman fokus untuk dipromosikan produk Colorisman, teman-teman cari yang benar-benar orangnya ini atau kreatornya ini ya fokus dalam bidang skincare. Kayak gitu. Itu yang pusat lagi jalankan itu seperti itu. Nggak perlu yang gede. Kalau misalnya mau gede ya bener-bener entah itu dari TVC-nya ataupun dari gimmick-gimmick itu harus gede, harus mewah. Tapi kalau teman-teman mau istilahnya membayar kreator, teman-teman cukup yang nggak usah gede-gede biayanya, tapi yang banyak. Semakin banyak teman-teman itu dipromosikan tokonya, maka makin banyak melihat toko dari banyak customer ataupun fans dari kreator tersebut ngelihat ataupun ngelihat si toko teman-teman ini kayak gitu. Nggak perlu yang mahal, nggak usah sampai 500.000, yang 100.000, yang 50.000 itu banyak teman-teman. Ataupun yang ada juga kita sering namanya barter ya kan. Misalnya kita mau posting segini, kakak mau nggak kak kalau misalnya tawarin aja. Jadi offernya itu dari teman-teman, jangan teman-teman nanya offeringnya dia ataupun rate card-nya dia, tapi teman-teman harus punya istilahnya pakem nih, harganya sekian. Teman-teman bisa misalnya cuma kasih 50.000 plus produk ya kak, produknya berapa kayak gitu. Misalnya seminggu sekali itu nggak apa-apa. Nah itu video-video tersebut ketika si QL ini atau si kreator ini kirim ke teman-teman ataupun yang ngeposting, teman-teman bisa gabungkan nantinya kalau misalnya udah makin banyak dijahit videonya, makin banyak teman-teman buat posting kayak gitu.
Oke, Kak, aku baru gabung nih, jadi ketinggalan materi maupun info yang disampaikan. Tenang aja Kak Sisko, nanti akan ada video siaran ulang lagi. Nanti Kak Sisko bisa nonton dari awal sampai akhir. Dan kali langsung ya Kak Sisko, kalau misalnya ada informasi dari pusat, ada link Zoom-nya langsung ditonton. Kayak gitu ikutin. Karena kalau training eksklusif ini adalah pembelajaran Kak Sisko. Kayak gitu supaya kedepannya Kasisco tidak bingung untuk jualan korismen di mana sih, di mana aja yang bisa menghasilkan cuan yang banyak. Kayak gitu. Oke, langsung aja teman-teman yang ingin bertanya, kalau ada yang mau tanyain lagi, teman-teman bisa langsung aja ditanyain di kolom chat ataupun langsung open mic-nya. Langsung teman-teman yang ingin bertanya nih ya, bisa langsung aja di kolom chat ataupun open mic-nya. Kita sharing-sharing bareng, jangan sungkan untuk bertanya. Kayak gitu, kita di sini belajar bareng-bareng. Kak, saya mau nanya nih Kak. Ya, boleh silakan. Kan saya baru jualan di TikTok. Nah, TikToknya kan saya juga belum ada followers ataupun belum ada ini yang nge-follow gitu. Nah, cara buat ngebangkitin cara jualan saya di TikTok itu kayak gimana tuh Kak? Kan saya kan juga belum ada follower, jadi mau posting biar FYP pun agak ada tingkat kesulitannya gitu. Saran aja Kak, langkah apa yang harus saya lakukan gitu. Saya kan pemula nih gitu. Ya gitu aja sih Kak. Makasih ya Kak. Oke, Kak Sisko, sama-sama. Gimana nih tips triknya Kak dari Kak Kevin? Makasih Mas atas pertanyaannya. Saya sendiri kemarin mulai untuk yang akun jualan colorismen ini cuma 2 follower, yang mana follower satunya saya sendiri, follower satunya toko saya. Jadi cuma 2 ya. Kalau untuk menautkan keranjang kuning itu kan kita harus buka TikTok Shop-nya sendiri. Kalau udah buka TikTok Shop, 0 follower pun bisa untuk jualan di TikTok, kita bisa taruh keranjang di sana. Tapi kalau untuk gimana konten kita tuh bisa FYP, saya saranin coba trik yang pernah saya bahas di Zoom sebelumnya. Kalau nggak jelas juga, saya juga udah kirim PDF-nya. Zoom 11-nya, Zoom saya sebelumnya itu memang saya sendiri kayak kurang maksimal gitu ngejelasinnya, jadi saya juga udah siapin PDF-nya. Bikin konten-konten pendek atau konten-konten yang menarik anak-anak muda, terutama cowok gitu. Jangan dulu langsung jualan, itu nggak apa-apa. Setelah 2-3 postingan, mulai ada orang yang percaya atau orang yang mau support akun kita, itu sebenarnya ada kok kalau di TikTok. Yang penting kita berusaha menjangkau orang-orang tersebut dulu. Pakai konten-konten yang sedikit tricky ya, kayak tips and trick, tapi durasinya pendek. Atau ya seperti itu sih yang saya coba lakukan konsisten sampai sekarang itu. Kontennya seperti itu Kak. Dari 2 followers yang di postingan ketiga itu udah nambah jadi 700 followers hanya karena konten seperti itu sih. Nanti bisa dilihat contohnya di akun saya mungkin. Makasih Kak. Oke, Kak Sisko tadi itu jawaban dari Kak Kevin. Nanti Kak Sisko juga bisa nonton dulu siaran ulang yang kemarin Kak Kevin infokan gimana caranya
mendapatkan 6.000 followers dalam seminggu kayak gitu. Jadi Kasisko pelajarin dulu tuh gimana caranya buat konten dan lain sebagainya. Kayak gitu ya Kasisko, semangat buat memperbanyak followersnya karena semakin banyak followers semakin banyak juga orang-orang melihat toko kita dan makin cuan kayak gitu. Boleh nanti akan aku kirimkan link yang kemarin juga sama recording yang sekarang dan juga PDF nanti ada dua link YouTube dan dua dokumen PDF-nya pembelajaran buat teman-teman yang kurang paham ataupun pengen baca-baca kembali dan pengen mendengarkan kembali kayak gitu. Oke, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung aja ditanyain di kolom chat ataupun open mic-nya kita sharing-sharing bareng. Siap Kak, makasih PDF-nya lewat grup WA atau dikirim di mana Kak? Iya Kak, di grup WA nanti akan kirimi. Pokoknya semua informasi di grup yang datang dari pusat adalah informasi penting. Jadi jangan sampai teman-teman tidak membacanya ataupun tidak mempelajarinya. Kayak gitu ya teman-teman semuanya. Oke, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Langsung aja, yuk ditanyain di kolom chat ataupun langsung open mic-nya. Oke, teman-teman, jika tidak ada pertanyaan kembali, maka mungkin kita akhirin aja untuk training eksklusif hari ini. Semoga kedepannya teman-teman bisa langsung sering dan mengikuti training eksklusif yang nantinya bakal diadakan sama Klorisman, terusan setiap ada training eksklusif teman-teman bisa langsung mempraktekkan materi-materi yang sudah disampaikan sama materi kita. Jangan pernah males untuk belajar karena teman-teman tidak akan maju ketika teman-teman tidak melawan rasa malasnya kayak gitu. Makasih banget buat teman-teman yang sudah hadir dan makasih banget buat Kak Kevin yang selama ini sudah menjadi pemateri Klorisman. Akhir kata dari aku, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Sama-sama Kak, malam. Oke.